Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dan mensimulasikan tentang simulator penembakan. Yang di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Faizal Nugraha, NRP 15 2018 024. Lalu ada kawan saya, Rangga Bayu Handoko, 15 2018 010, dan Andika Budi Cahyadi, NRP 15 2018 011. Untuk yang pertama, kita di sini akan masuk ke dalam pengertian simulator penembakan. Simulator penembakan ini adalah alat peraga atau replika dari senjata tembak sebenarnya yang digunakan sebagai sarana latihan oleh instansi tentara atau seperti Tentara Nasional Indonesia. Simulasi yang dilakukan menggunakan simulator tembak dalam bentuk program komputer atau software maupun dengan alat peraga yang menyerupai bentuk fisik senjata yang ada. Lalu di sini ada penembakan. Yang pertama di sini ada fungsinya untuk membuat simulasi latihan lebih aman. Karena simulator penembakan ini menggunakan software, tidak menggunakan peluru asli atau amunisi tajam. Yang kedua, untuk menekan lebih murahnya biaya pelatihan. Lalu yang ketiga ada untuk mengefisiensi tempat, karena untuk melakukan simulasi penembakan menggunakan simulator dapat dilakukan di ruangan terbatas. Namun jika menggunakan senjata asli, kita harus menggunakan lapangan tembak yang dimana lokasinya lebih 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat dari ruangan simulator. Lalu di sini ada perumusan. Yang pertama di sini memodelkan gerak peluru yang didapat menggunakan rumus-rumus, lalu membuat mekanisme gerak peluru, membuat tampilan dan HUD untuk beberapa parameter, lalu objek sesuai koordinat posisi X dan Y, lalu ada dipengaruhi oleh sudut, waktu, dan kecepatan awal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rangga Bayu Handoko. Oke, selanjutnya di sini ada target. Maksudnya di sini itu ini adalah hasil dari pemodelan dari variabel yang mempengaruhi si gerak peluru itu baik sebagai input maupun output. Jadi di sini itu ada dari sumbu X menghitung kecepatan awal, itu disimbolkan dengan V0, lalu ada kecepatan tiap satuan waktu disimbolkan dengan Vt, lalu ada posisi benda tiap satuan waktu. Di sini untuk keterangannya, V0 itu sebagai kecepatan awal objek atau benda. Lalu untuk cos theta atau theta itu sudut yang dibentuk antara arah pergerakan dan si bidang horizontal. Lalu di sini G itu sebagai gravitasi, T itu untuk waktu tempuh. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada rumus untuk menentukan si waktu pada titik puncak dan waktu pada ketinggian semula. Dirumuskan dengan TP V0 sin theta dibagi gravitasi. Di sini itu untuk mengetahui si waktu. Selanjutnya ada rumus untuk menentukan ketinggian maksimum yang simbolkan dengan H max. Itu untuk menentukan ketinggian maksimum. Jadi sebelum si objek turun itu adalah si ketinggian maksimumnya. Selanjutnya, di sini ada menentukan jangkauan maksimum, simbolkan dengan X max. Lalu selanjutnya ada menentukan waktu jangkauan maksimum yang dirumuskan 2 kali waktu titik puncak. Oke, selanjutnya dilanjutkan ada simulasi dari gerak peluru. Di sini pertama ada 3 inputan. Ada input untuk kecepatan awal, lalu ada untuk sudut tembak, dan ada gravitasi. Masing-masing itu memiliki posisi X dan posisi Y-nya dipengaruhi oleh waktu, lalu dimasukkan ke proses yang sudah dijelaskan tadi. Itu ada perhitungan waktu titik puncak dan perhitungan titik puncak, jarak terjauh, dan waktu jarak terjauhnya.
Lalu selanjutnya akan dilanjutkan ke Unity untuk demo simulasinya. Oke. Terima kasih, Saudara Rangga. Oke, sekarang kita lanjut ke Unity-nya berarti. Oke. Unity. Jadi kalau kita lihat di Unity-nya itu, pertama kita bikin dulu terrain-nya dulu. Jadi kita bikin, jadi seperti ini tampilannya. Ini sebenarnya nggak bakalan banyak kayak gini, ribet kayak gini. Nanti bakalan di nonaktifin dulu di startnya. Jadi pertama itu kita bikin dulu real world terrainnya dulu. Terrainnya itu bebas ya sebenarnya, mau terrainnya mau dia lurus atau gimana. Tapi kalau untuk biar lebih bagusnya lagi gitu, kami menggunakan real world terrain. Real world terrain itu real world terrainnya itu ada di pokoknya ada di ini di Infinite Code, terus real world terrain, terus open real world terrain, terus nanti akan kebuka ininya. Sebenarnya ada sih, harusnya ada. Jadi yang dibutuhkan itu nanti kalau bisa dilihat ini ada real world terrain. Jadi kita butuh ini yang namanya longitude sama latitude sama longitude. Kalau nggak salah ini yang latitude, ini yang longitude. Itu yang top apa sih namanya? Ada yang top sama yang bottom. Jadi untuk itu terrainnya itu kami menggunakan rumah dekat saya itu Villa Pasirwangi. Oke, nanti akan munculnya seperti ini terrainnya. Oke, baik dulu sebentar ke ini. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi untuk terrainnya itu ada 4 sisi gitu ya. Jadi yang 0x1. Kalau dilihat dari tak. Ini yang 2D. Nah, jadi ada dibagi sama 4 bagian. Itu yang pertama 0x1, terus 1x1, terus 0x0, sama 1x0. Terus ini yang PO ini itu cuma buat hiasan aja ya sebenarnya. Saya cuma nyoba-nyoba aja. Kami nyoba-nyoba aja. Jadi ada pertama ini kayak lokasi perumahan. Terus yaitu yang keduanya itu adalah kampung jeep. Tapi sebenarnya nggak bakal dipakai sih, karena kalau sih tembakannya itu dia tuh ke kanan ternyata, bukan lurus ke depan. Oke, terus kalau udah dibikin terrain, ya masukin objek-objeknya itu kayak howitzer M101 105 mm. Ini didapat dari Google Drive ya. Bisa dilihat. Oke. Terus lagi ya. Terus ini yang canvas. Nah, ini canvas nih buat itunya buat tampilan displaynya gitu. Nah, ini kayak menunya ini. Jadi itu dibagi-bagi. Jadi yang pertama ini ada buat panel displaynya ini yang warna hijau ini. Terus yang kayak ada title, terus button deskripsi, button tembak, map, terus panel target. Ini yang ada yang di bawahnya ini, yang sebenarnya cuma buat hiasan doang. Ya. Terus ada exit, keluar kalau contohnya udah selesai. Terus text inputnya itu jadi ada lagi kayak teks buat yang masuk kecepatan. Ini sebenarnya cuma buat kayak tulisannya gitu, kecepatan peluru, sudut, gravitasi, dan lain-lain.
Oke. Nah, itu di inputnya. Nah, ini inputnya ini kebanyakan input field ya. Tapi ada juga saya juga nggak lupa juga tentang drop down sama slider. Itu jadi kalau yang slider ini buat sudut, terus yang gravitasi ini menggunakan drop down. Itu nanti akan saya jelaskan nanti. Toggle win nggak terlalu pakai sih karena nggak. Terus ada panel tentang. Nah, ini panel tentang ini nanti bakal muncul kalau kita pencet tentang ini ada tombol ini tentang. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kayak seperti spesifikasinya lah. Spesifikasi dari M10 Howitzer ini. Jadi kayak ceritanya gimana. Terus ini button kembali itu. Ini button kembali ini kayak contohnya kita yang pencet map ini kan nanti kan dia akan kameranya kan akan berubah menjadi yang kamera map. Nah, itu nanti kembalinya itu bakalan kayak kembali ke semula gitu, balik lagi ke main kamera. Terus ini yang canvas 2 ini sebenarnya buat kalau contohnya kayak informasi pelurunya gitu loh. Yang kayak ada waktu maksimumnya atau jarak maksimumnya itu. Cuma waktu itu tak kenapa aplikasi saya jadi nggak bisa, jadi terpaksa saya nanti bakal menggunakan debug log. Oke, nanti ini spare, sebenarnya ini spare-nya ada di dalam meriam ya, buat pelurunya itu bentuknya seperti bola, bentuknya bola. Terus untuk kamera juga, jadi ini main kameranya itu. Jadi yang buat nampilin tampilan utamanya itu kayak kamera tampilan utamanya gitu. Jadi bakal nampilkan seperti ini. Terus ada kamera map juga. Ini kamera map ini akan memperlihatkan peta T-ride-nya itu secara real time. Terus yang terakhir ada kamera ball. Maksudnya ball itu bukan bola sih, tapi seharusnya peluru. Jadi nanti kamera ini berfungsi untuk mengikuti gerakan kemana bola itu akan bergerak gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk aja ke codingan. Untuk sebelumnya, saya menggunakan scriptnya itu HUD Manager dulu ya. Di HUD Manager, saya masukkan ke HUD Manager script, nanti saya masukkan ke game object yang bernama HUD Manager sini. Oke, saya langsung masuk aja. Jadi sebelumnya yang pertama itu posisi X, mulai dari mana ya? Untuk yang ini dulu ya, awal-awal dulu aja, oke. Oke, jadi ini codingannya. Sepertinya codingannya saya masukin semua ke sini, hampir semua di sini. Jadi yang pertama kita untuk library-nya menggunakan Unity Engine, yang kedua Unity Engine UI. Terus ini Infinite Code ini sebenarnya buat yang kayak coordinate dan gitu. Tapi nggak bakal terlalu kepake sih nantinya. Terus habis itu pertama kita bikin variabel awalnya, variabelnya gitu, nama-nama variabel kayak kecepatan peluru, gravitasi, sudut. Terus ini untuk yang koordinat, target, latitude, longitude yang dipakai win toggle. Terus ini yang if kecepatan peluru, gravity, sudut, target name, latitude itu dan seterusnya itu untuk inputannya gitu. Kayak input ini yang input field ini drop down, slider. Nah, jadi kayak nanti game object input field ditarik ke sini ke HUD manajernya, sama juga untuk yang drop down, slider dan lain-lain. Terus game object ini nanti bakal kepake nanti kok contohnya untuk nge-set active true atau false gitu. Mulai dari panel, meriam, kamera utama, map, peluru, terus kembali, sama menu kedua.
Terus habis itu ada variabel timer. Jadi nanti ini timer ini akan bekerja ketika sudah maju, namanya sudah dimulai itunya penembakan meriamnya. Ini timer ini bakal berguna kalau contohnya jadi kalau contohnya timer berapa, terus itu posisinya X sama Y-nya itu ada di mana kayak gitu. Terus ini ada start position X sama start position Y. Ini berfungsi biar pas di penembakan itu, jadi posisinya itu, posisi awalnya itu ditentukannya dari sini start position X sama Y juga. Terus gravitasi, ini saya menggunakan yang statik ya, biar konstan selalu. Oke, jadi mendingan kita bikin dulu yang posisi untuk mengubah posisi X sama posisinya ya, Y-nya. Oke, pertama di sini. Jadi yang pertama ada di gini kan biar lebih enak aja di PowerPoint. Jadi kan sebenarnya kan kita udah punya V0 sama ini V0 ini sebenarnya kita gunakannya dari yang kecepatan utama dari kecepatan penembakannya si howitzer ini. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 427. Terus kalau satuan apa sih namanya? Udah itu dibuat. Sekarang yang tinggal kita pakai ini adalah yang posisi benda tiap satuan waktu ini, XT sama YT. Jadi pertama yang kita buat itu adalah private float posisi X. Kita bikin variabelnya mau apa aja, float. Pertama kan ini kan ada V0. Oke, berarti kita bikin V0. V0 lah. Nah, itu waktu float E. Sama yang ketiga itu yang sudut, berarti float sudut aja. Kita bikin. Nanti ini yang fungsinya ini bakalan di-return untuk dipanggil di yang update. Nanti saya jelaskan. Di-return, ikutin aja. Return V0 dikali T dikali cos theta. Jadi ini cara untuk di Unity-nya itu di sub-nya itu berarti pakai mathf dot cos habis itu sudut pakai yang sudutnya tadi dikali sama mathf dot p dibagi 180 ya. Zoom aja. Ini untuk yang posisi X-nya. Ini untuk posisi X harus juga sama Y ya, biar bisa ke atasnya juga. Berarti kita private float posisi Y, sama juga kegunaannya float V0 float T sama float sudut. Kita bikin sama juga nanti harus dipakai return rumusnya berarti V0 return V0 dikali T dikali mathf dot itu kan sin, tadi kan cos, sekarang sin dari sudutnya tadi dikali pi dot pi dibagi 180.
itu yang V0 dikali sin theta. Terus yang selanjutnya dikurangi setengah, berarti saya pakainya 0,5 F aja. 0,5 F dikali gravitasi dikali sama mat F pakai POW ya, itu untuk kuadrat. Jadi yang mau di POW itu apa? Ini kan waktu, berarti kita pakai ampere. Berapa yang mau di kuadratnya? 2 kuadrat. Oke. Udah, gitu. Jadi ini untuk yang posisi X sama posisi Y. Oke, sekarang lanjut ke detail penembakannya. Itu kayak contohnya ketinggian maksimum. Berarti ya perhitungan waktu titik puncak apa dulu ya? Ya waktu titik puncaknya, waktu pada titik puncak. Kita menggunakan rumus ini aja. Oke, berarti bikin lagi private load waktu puncak lah. Waktu puncak kita pakainya V0 sama sudutnya aja berarti. Berarti float V0 sama sudut. Oke. Berarti kita return lagi V0 ya kan, V0 dikali sin dari sudutnya tadi, sudut dikali mat F kali P dibagi 180. Itu dibagi sama gravitasi. Oke. Private apa lagi ya selanjutnya tuh kalau di PPT selanjutnya itu ada perhitungan titik puncak. Puncak dulu gitu enaknya, ketinggian maksimum private ketinggian max ini aja deh. Max sama juga ya, float V0 float sudut return V0 mat F dot POW dari V0 2 dikali lumayan itu sih, lumayan panjang itunya rumusnya juga. F POW V2 dikali sama mat F POW. Jadi di POW-nya itu adalah mat F sin, habis itu di sin-nya itu kan ya sin dari sudut tadi dikali sama mat dot P dibagi 180. Oke, habis itu koma 2. Ini buat ini kuadratnya. Habis itu dibagi sama 2 dikali gravitasi. Oke. Private float. Selanjutnya kita bikin yang jangkauan maksimumnya atau jangkauan jauhnya. Jangkauan max. Kita masih sama menggunakan float V0 float sudut return lumayan besar.
itu juga return 2 dikali mat oh dua dikali sin ya f sin itu log 180 habis itu dikali berapa ya, habis ini kan udah sin, habis itu yang cosnya dikali matf cos dari yang sudut tadi dikali sama matf dibagi 180. Gravitasi. Oke, yang terakhir yaitu jangkauan maksimum. Ini jangkauan maksimum itu sebenarnya 2 kalinya waktu puncak ya, karena tahulah kalau contohnya parabola itu dia kalau contohnya dia gerak ke atas, dia pasti akan turun lagi ke bawah. Itu kecepatannya itu konstan gitu. Dia naiknya konstan, turunnya juga konstan. Jadi load waktu max berarti ya load V0 sama load sudut return 2 kalinya waktu puncak. Itunya kita itu lagi namanya pakai V0 sama SDT. Nah, selesai. Ini yang untuk yang detail penembakannya. Berarti sekarang kita untuk yang posisinya di sini ya, untuk itu saya gunakan update-nya aja, nanti kalau contohnya ditekan nanti bakalan bergerak. Jadi ini jadi kita inisiasikan dulu timernya itu. Jadi time.delta time. Itu bikin vektor 3 yang baru menggunakan posisi meriamnya tadi. Meriam itu kita gunakan game objeknya itu yang spare tadi. Oke. Ya kan vektor 3 itu berarti ada X, Y, sama Z. Berarti yang pertama kita bikin dulu yang X-nya ini. X-nya berarti posisi X. Kita mulai dari posisi X kan berarti kan V0, T sama sudut waktu. Berarti V0 itu berarti kecepatan peluru. Sama T berarti sudut waktu. Timer. Kalau nggak salah ya sih timer. Habis itu sudut begitu berarti ya sudut. Nanti belum sampai situ kita tambahin dengan posisi awal dari meriam tadi, berarti start post X ditambah sama yang start post X ini. Start post X, koma. Terus kedua kita bikin yang posisinya Y-nya. Posisi Y-nya juga mirip-mirip juga sih penggunaannya, kayak kecepatan peluru, timer, sudut ditambah start post Y, koma. Karena nggak ada apa sih namanya, kan sekarang udah di posisi Z, karena nggak ada, kita nggak pernah pakai posisi Z-nya gitu, maksudnya posisi Z-nya selalu 0 gitu, jadi kita bikin aja meriam
yang tadi, position transform dot position z. Position. Nah, seperti itu. Oke, ini dihapus saja sih. Sudah. Sebenarnya kalau contohnya untuk pemanggilan sebenarnya buat tembakan itu sebenarnya ini udah selesai cukup. Sekarang tinggal data itunya. Data yang kayak tadi, kayak waktu puncak, ketinggian max, kayak gitu. Ini saya gunakan di itu aja pas di fungsi shoot. Jadi shootnya itu pas kita udah pas udah tekan aja. Jadi kita tekan dulu. Jadi itu main cam. Itu main cam tuh berarti yang kayak cam utama kita matiin, terus yang kita hidupin tuh cam yang ke peluru. Oke, habis itu dihidupin yang menu 2-nya tadi, yang bisa nampilin itu sebenarnya enggak. Terus kita baca yang kayak kecepatan peluru, sudut, sama gravitasi. Itu untuk yang gravitasi kan ada drop down gitu. Itu ada 3. Jadi ada gravitasi bumi, gravitasi bulan, sama gravitasi Mars. Itu bisa juga ditambahin dengan cara nanti kita tambahin aja else if gravity value-nya yaitu 3. Nanti ditambahin juga nanti di bagian simulatornya itu di canvas di sini ya, di drop down. Nah, ini kan ada di option ini ada 3, bumi, bulan, sama Mars. Nanti bisa tambah aja lagi contohnya kayak Saturnus atau Neptunus gitu. Itu nanti aja. Oke. Nah, kita bikinnya di sini aja. Ini hapus aja dulu. Oke. Jadi itu nanti panel yang utamanya itu bakalan dimatiin. Jadi sekarang pertama develop dulu kecepatan peluru ditambah sama variabel kecepatan peluru. Develop yang keduanya itu sudut tembaknya. Sama sudut. Develop yang selanjutnya yang gravitasi pilihannya nilai gravitasinya tergantung dari pilihan drop down-nya tadi. Kalau juga untuk slider tadi tergantung dari slider gravity. Develop tadi pertama tuh waktu puncak plus waktu apa sih? Saya bukan waktu ya seperti itu. Ini untuk waktu puncaknya kita tambahin dulu dengan dia apa sih, kecepatan peluru sama sudut. Oke. Oh, ada 2. Develop lagi waktu ketinggian maksimum. Masukin tadi kayak kecepatan pelurunya sama sudut. Oke, sama juga untuk yang sisanya juga ketinggian max, jangkauan max.
jangkauan maksimum, waktu maksimum, ini waktu maksimum untuk capai full gitu, sampai ke targetnya gitu. Nanti sama dengan tambah sama waktu maksimum. Maksimumnya itu diambilnya itu dari kecepatan peluru sama sudut. Oke, sebenarnya cuma gitu aja sih kalau untuk sih namanya untuk peluru yang meriam ini sebenarnya itu nanti aja. Ini untuk show deskripsi sama head deskripsi ini sebenarnya untuk menampilkan yang tadi kayak cerita spesifikasi dari howitzer ini. Oke, udah kita save dulu. Oke, kita masuk ke Unity. Ya, moga-moga bisa. Lama juga. Oh enggak. Oh bisa ya. Bisa. Oke, kita itu dulu nanti. Oke, sudah selesai. Berarti cocotannya tidak ada apa sih namanya? Nggak ada warning kayak kode salah gitu atau tipe. Biasanya kan muncul di sini, tapi ya nggak ada. Ini cuma kayak untuk update doang. Matiin aja. Oke, sekarang kita masuk ke itunya langsung menu utama. Hold on. Nah, seperti ini. Ya, agak simpel sih, agak simpel. Jadi ini ada main kameranya. Jadi ada howitzernya sendiri. Terus ada terrain sama ya gedung aksesoris. Terus habis itu map. Nah, ini untuk memunculkan mapnya dari atas gitu. Biasanya dekat dari sini. Gimana? Kok nggak ada button kembali? Harusnya ada sih button kembalinya. Sebentar. Kok nggak ada button kembali? Jangan belum di itu. Button kembali. Show map. Oh ini. Main game. Oh belum dihidupin ternyata. Kembali. Set aktif. Iya, harusnya sih gitu. Jadi itu biar bisa balik lagi ke kamera utama. Oh iya, betul. Belum dihidupin ternyata. Jadi tinggal berarti kan tadi kan open map tuh berarti ini ya kembalinya di true kan. Pasti kita pause kan lagi di sininya. Oke lah, daripada basa-basi kita langsung aja ke kecepatan pelurunya. Jadi untuk kecepatan peluru kita nyesuaiin aja ya sama yang howitzernya itu bisanya itu berapa. Kita lihat dulu karena saya lupa lagi. Bentar. Wah, berat. Kecepatan howitzer. Bacaan tembak howitzer berarti kan 472. Oke. 472. Ini sudut tembak bisa bebas ya. Oh ini dari 0 sampai 66 udah saya itu. Misalnya segini lah. Terus kita pilih gravitasinya. Ini kenapa gini? Bentar. Harusnya sih gravitasinya itu bakal pilih ada 3 gitu.
ini gravity value. Nah, tadi error sebenarnya. Oke, berarti 472 ini. Terus waduh gimana ya biar kelihatan full gitu. Nah, gini aja. Ini kan ada bumi, bulan, atau Mars. Terus nama targetnya apa? Kita pilih random aja, random coefficient. Random target. Sebenarnya nggak random kali sih, cuma ada titik berapa, kita tembak. Nah, bisa dilihat kalau pelurunya itu tembakannya itu sangat kencang sekali ya. Karena ya howitzer itu dia menggunakan kecepatannya pada 72 meter per detik. Masuk kencang sampai kameranya susah ngikutin. Jadi sebenarnya mau saya masukin kayak tulisan di teks 1 sama teks 2 ini, kayak teks 1-nya itu isi dari ketinggian maksimum, jangkauan maksimum, terus teks 2-nya ini diisi sama data tadi. Cuma tadi kan seperti saya katakan kalau ini aplikasinya lagi gak bisa, jadi saya pakainya teks di debug log aja. Oke, bisa dilihat kalau tadi saya milih gravitasinya 9,8. Kecepatan peluru dulu. Kecepatan pelurunya itu 472, sudut tembaknya 38, gravitasinya 9,8. Jadi waktu yang diturun tuh sampai ke puncak itu ada 29 detik. Terus untuk ketinggian maksimumnya itu sekitar ya 419.317. Terus untuk jangkauan maksimumnya itu berarti 22.114,07. Terus ini yang waktu maksimum tadi 2 kalinya dari waktu puncak, berarti 59,741. Ya bisa lihat ya kayak tadi, yang bolanya ini masih gerak. Oke, kita balik lagi. Oke, contohnya untuk biar kelihatan lah kotak bolanya itu bisa di kamera. Kita bikinnya 30 lah kecepatan utama. Sudut tembak ini. Terus kita pilih yang bulan. Sama targetnya random. Tembak. Nah, bisa dilihat nggak terlalu kelihatan sih bolanya di sini. Iya, bola ada, jadi dia ngikutin walaupun agak ada efek-efek geraknya gitu, tapi dia bisa ngikutin arah kemana bola itu bisa gerak. Ya, bisa. Terus ini ada itunya juga, misalnya kayak informasinya seperti gitu. Oke. Lagi ya. Terakhir. Baik, di sini saya akan membuat script untuk si kamera followernya. Jadi sini tuh untuk mengikuti kamera yang mengikuti si objeknya. Objeknya di sini itu si bola meriamnya. Pertama-tama itu menentukan variabel yang menentukan seberapa cepat si kameranya itu bakal gerak ke si objeknya itu. Pertama itu buat public buat transform set, lalu karena ingin dibuat smooth pergerakannya, maka dibutuhkan variabel public di tipe datanya float, namanya dibuat smooth speed aja. Nilainya itu 0,1. Kalau jadi si nilainya ini kalau makin tinggi, maka si kameranya itu makin cepat ke ngunci si targetnya. Kalau
si nilainya smooth speed ini nilainya makin kecil, maka si kameranya itu gitu buat kunci si targetnya, si objeknya itu. Nah, lalu selanjutnya buat variabel lagi, lalu vektor 3 ini kasih nama offset. Nah, lalu buat method di sini itu method yang di vektor 3 ini tuh gunanya itu untuk ngimbangin si 3 sumbu kameranya gitu, si sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z-nya. Di update itu buat transform position di target tambah si nilai offsetnya. Sekarang pindah ke Unity-nya, compiling. Nah, untuk di Unity-nya sini pertama-tama masukkan komponennya dulu yang tadi kamera follower, masukkan scriptnya di objeknya di kamera ball sini, lalu targetnya dimasukkan itu si sphere. Oke. Lalu agar memberi jarak offsetnya untuk sumbu Y-nya 2, lalu Z-nya agar ada mundur jauh itu -10. Akan dicoba, coba di run. Oke. Di sini kecepatannya 90. Latitude-nya sudut tembak lebih tinggi, tembak. Nah, sini terlihat si kameranya itu mengikuti si bolanya, si sphere-nya itu. Iya, seperti itu untuk kamera follower. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang panel deskripsi. Panel deskripsi di sini berfungsi untuk menjelaskan dari meriam di sini. Lalu pertama-tama kita menginisiasikan dulu panel deskripsi sama dengan game object. Di sini mencari find panel tentang di sini lanjutnya kita harus memfals dulu si panel deskripsi ini. Apa di sini harus di false? Karena kalau kita false dari bawaan Unity-nya, nanti kita nggak akan bisa panggil di bawah. Lalu setelah itu kita bikin fungsi. Di sini aja.
public void show dash ini untuk menampilkan si deskripsinya. Ini kita masukin panel dash. Oh, sorry. Pencet. Nah, tadi kalau misalnya di atasnya kita nggak false atau false dari bawah Unity, di sini kita nggak akan bisa manggil si panel deskripsinya. Jadi makanya dari itu di atasnya kita false-kan dulu terlebih dahulu. Lalu di sini ada function untuk menyembunyikan atau menutup si deskripsi. Terus setelah itu kita kembali ke si di sini ada kesalahan. Oh, di sini ya game objeknya gate-nya harusnya kecil. Harusnya sih Coba ya. Harusnya bisa ya. Nah, setelah kita ubah game objek yang tadi, di sini sudah ada tidak tanda seru merah, di sini berarti sudah berfungsi. Setelah itu kita masukkan fungsinya di sini, button dash. Kita tarik dari HUD manager ke button dash ini, button dash on click. Lalu di sini masukkan HUD manager script, lalu pilih show dash. Setelah itu kita akan lanjut ke button keluarnya atau button keluar deskripsi. Di sini kita lakukan hal yang sama. Di sini kita tarik HUD manager ke dalam on click function on clicknya. Setelah itu kita pilih lagi HUD manager script. Lalu di sini kita klik yang atau pilih hide dash. Lalu kita cobakan. Lalu kita coba run. Setelah di run kita bisa coba klik button tentangnya. Nah, setelah kita lakukan hal yang sebelumnya tadi, ketika kita klik button tentang, di sini kita akan melihat deskripsi dari meriam Howitzer MA21A M2A1. Nah, setelah itu kalau kita udah beres melihatnya, kita bisa klik tanda silang di sini atau button exit. HUD manager script yang belum saya jelasin kayak public void open map ini buat yang ngebuka map tadi. Jadi kayak main cam dimatiin, map cam dihidupin, yang tombolnya dihidupin, panel HUD-nya dimatiin. Close map berarti kebalikannya. Ya, seperti itu sih untuk project simulasi penembakan kami. Oke. Hasil saya udah itu. Ya, sekian dari kami. Sebenarnya masih banyak banget, tapi ya mohon untuk dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.